Halo semuanya, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah osmoregulasi dan ekskresi. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari osmoregulasi dan ekskresi. Nah, osmoregulasi adalah tes pengaturan tekanan osmotik konsentrasi cairan. Nah, tekanan osmotik ialah besaran tekanan yang diperlukan untuk menahan agar perpindahan air dan larutan dengan konsentrasi saat terlarut rendah ke konsentrasi saat terlarut yang tinggi, sehingga menyeimbangkan pemasukan atau pengeluaran cairan oleh sel sehingga selalu dalam keadaan yang stabil. Oke, selanjutnya ekskresi adalah proses pengeluaran atau pembuangan zat sisa hasil metabolisme benda tidak berguna lainnya. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksin atau racun bagi tubuh. Jadi, jika tidak dibuang segala zat-zat tersebut akan berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Oke, selanjutnya osmoregulasi meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, mekanisme untuk pengendalian air dan zat terlarut di dalam tubuh. Yang kedua, alat-alat tubuh untuk proses sebagai sistem pengaturan air dan zat terlarut. Nah, alat-alat tubuh dalam sistem ekskresi pada manusia yaitu hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Nah, pada hewan misalnya ikan yaitu insang, anus, saluran kandung kemih, dan kulit. Nah, yang sebagai dasar dalam sistem pengendalian. Karena secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan dalam suatu organisme. Misalnya, fungsi sel dalam metabolisme yaitu keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya. Oke, selanjutnya, osmoregulasi juga berkaitan dengan tindakan terhadap penyesuaian lingkungan dan fungsi homeostasis. Nah, yang pertama, tindakan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Contohnya, adaptasi terhadap suhu lingkungan yang begitu tinggi pada hewan unta yang menggunakan strategi hipertonik untuk mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh meningkat sangat tinggi. Nah, yang kedua sebagai fungsi homeostasis. Nah, sebagai sistem regulasi dalam tubuh yang berkaitan penyeimbang atau perolehan dan kehilangan suatu zat di dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap stabil dan terjaga keseimbangannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat osmoregulasi pada manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, osmoregulasi berlangsung pada sebuah mekanisme fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Oke, pada manusia terdiri dari 4 organ dasar sistem ekskresi, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama, ginjal. Ginjal yang menghasilkan urin atau air seni. Yang kedua, hati. Hati yang mengeluarkan urea, sisa perombakan asam amino, dan urobilin yang merupakan satu warna empedu, sisa dari perombakan sel darah merah. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang berbentuk gas, racun atau toksin bagi tubuh. Yang keempat, kulit. Kulit berekskresi sebagai menjalankan fungsinya sebagai pengatur suhu sehingga mengeluarkan keringat. Nah, kenapa keringat selalu rasanya asin dan berbau khas? Rupanya keringat ini mengandung garam dan urea. Adapun alat ekskresi pada ikan, maka perhatikan gambar ikan berikut ini. Alat ekskresi pada ikan terdiri atas insang, kulit, dan sepasang ginjal. Ginjal pada ikan berbentuk gilik dengan warna kemerahan. Insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O, dan kulit berupa kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerakan di dalam air.
Sepasang ginjal ikan sebagian besar untuk mengeluarkan urin. Terdapat dua tipe ginjal pada ikan, yaitu mesonefros. Ginjal mesonefros terdapat pada saat perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi pada fase dewasa tidak fungsional. Kemudian tipe epistonefros. Tipe ginjal ini yang dimiliki ikan pada fase dewasa, di mana ginjal ini hampir mirip dengan ginjal pada manusia. Ekskresi terjadi pada sepasang ginjal atau epistonefros yang memanjang dan berwarna kemerah-merahan. Namun yang lebih sering menjadi patokan adalah ginjal opistonefros. Fungsi ginjal ikan yang pertama itu menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang dan zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan kembali melalui darah. Fungsi yang kedua itu mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan pada tubuh. Tubulus ginjal ikan mengalami modifikasi menjadi ductus efferent yang menghubungkan testis dengan ductus. Selanjutnya, ductus mesonephriticus menjadi ductus deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma dan urin yang bermuara di kloaka. Kemudian osmoregulasi pada ikan atau fishes terdiri atas osmoregulasi pada ikan air tawar dan osmoregulasi pada ikan air laut. Ginjal pada ikan air tawar. Jika diperhatikan dari gambar, ginjal ikan air tawar memiliki glomerulus yang lebih besar, sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lebih cepat. Ginjal pada ikan air laut. Ginjal pada ikan air laut ini tereduksi atau bahkan tidak ada, sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lambat, sedikit urin yang dikeluarkan dan pekat. Kemudian kita akan membahas osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar air garam yang lebih tinggi di dalam tubuhnya dibandingkan di lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungan cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis, dan garam keluar melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam di dalam tubuh, maka ikan air tawar akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya, sehingga urin yang dikeluarkan lebih encer dan berjumlah lebih banyak. Kemudian, osmoregulasi pada ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar. Hal ini dikarenakan ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Akibat dari keadaan tersebut, ikan lebih cenderung kehilangan cairan tubuh dan mendapat tambahan garam dari lingkungannya. Untuk mengganti cairan tubuh yang banyak, maka ikan banyak minum air, namun urin yang dikeluarkan sedikit dan bersifat pekat. Teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hewan berdasarkan suhu tubuh atau termoregulasi. Berdasarkan kemampuan hewan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar relatif konstan dan tidak berubah karena dipengaruhi oleh temperatur sekitarnya. Kita dapat menggolongkan hewan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama hewan endoterm dan yang kedua hewan ektoterm. Yang pertama, hewan endoterm adalah hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi di dalam tubuh, yang merupakan hasil dari metabolisme jaringan. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan walaupun suhu lingkungannya selalu berubah, dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Contoh pada kelompok Apes dan kelompok Mamalia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu termoregulasi hewan ektoterm. Hewan ektoterm adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan keseluruhan sistem metabolisme hanya sedikit. Contoh kelompok reptil dan kelompok Pisces.
Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perpindahan panas dari hewan ke lingkungan. Hewan yang pertama adalah hewan endotherm. Di sini saya mengambil contoh kerbau. Kerbau berendam di air untuk mengurangi panas di tubuh. Mengapa sampai kerbau suka berkubang, sedangkan sapi atau hewan rumah manusia besar lainnya tidak? Yang pertama, kerbau tidak tahan panas. Secara alamiah, kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan panas atau dengan cuaca panas. Suhu tubuh normal kerbau berkisar 28,2 sampai 28,4 derajat Celcius dan berada dalam keseimbangan lingkungan 22 sampai 30 derajat Celcius. Oleh karena memiliki suhu tubuh yang memiliki panas tinggi, maka kerbau tidak tahan dengan suhu panas dari lingkungan, sehingga cara untuk mempertahankan suhu tubuh kerbau yaitu berkubang di lumpur atau di air. 2. Sifat fisiologis kerbau. Alasan kedua yang menyebabkan kerbau suka berkubang yaitu sifat fisiologis. Menurut Fahimuddin, faktor kerbau suka berkubang adalah karena kerbau memiliki kelenjar keringat yang sedikit, yaitu sepertiga dari sapi, dan kerbau memiliki rambut yang jarang. Robey menambahkan bahwa pigmen kulit kerbau yang gelap dapat mempengaruhi suhu tubuh kerbau karena warna gelap dapat menyerap kalor lebih tinggi. 3. Koefisien tahan panas rendah. Jika dilihat dari koefisien tahan panas rendah atau KTP, kerbau memiliki koefisien tahan panas yang rendah. Oleh karena itu, kerbau rentan menderita cekaman panas. Bila tidak terdapat teduhan atau kubangan, maka kerbau akan kesulitan untuk membuang panas dari tubuhnya. Jadi contoh yang kedua dari hewan endotherm adalah anjing. Anjing menjulurkan lidahnya agar terjadi penguapan pada air ludahnya dan tubuhnya terasa lebih dingin. Anjing menyesuaikan suhu tubuhnya yang panas dengan cara mengeluarkan keringat dari telapak kaki. Jadi kelenjar keringat anjing terdapat di telapak kaki. Anjing menjulurkan lidahnya untuk menyebarkan energi panasnya melalui lidah sehingga kelembapan di lidahnya dapat menguap dan suhu badannya pun dapat menjadi normal kembali. Bagi anjing, cara menjulurkan lidah merupakan cara yang efektif dan cepat untuk menurunkan suhu badan mereka ke level yang normal. 2. Hewan polikilota. Di sini saya mengambil contoh buaya. Buaya berovokasi dengan cara membuka mulutnya. Suhu tubuh buaya berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Tanpa suhu yang stabil seperti itu, buaya tidak dapat makan, mencerna makanan dengan baik, ataupun melakukan berbagai macam aktivitas. Makanya, kalau suhu tubuhnya meningkat, buaya akan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menurunkannya kembali. Sedangkan, kalau suhu tubuhnya menurun, buaya akan segera keluar dari air dan berjemur. Yang kedua, katak. Katak bersembunyi di balik batu. Pada saat suhu lingkungan meningkat, suhu tubuh katak meningkat pula. Hal ini karena suhu lingkungan mempengaruhi suhu tubuh katak. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ketika suhu tubuh berubah. Di sini mekanisme ketika suhu tubuh berubah dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ketika suhu tubuh meningkat dan mekanisme ketika suhu tubuh menurun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ketika suhu tubuh meningkat. Jadi di sini mekanisme ketika suhu tubuh meningkat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama vasodilatasi. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior atau penyebab vasokonstriksi, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit, yang memungkinkan percepatan perpindahan panas dari tubuh ke kulit sehingga 8 kali lipat lebih banyak. Yang kedua, berkeringat. Pengeluaran berkeringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Yang ketiga ini penurunan pembentukan panas. Mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat paling kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mekanisme ketika suhu tubuh menurun. Mekanisme ketika suhu tubuh menurun ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama. Yang pertama, vasokonstriksi kulit.
di seluruh tubuh karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Yang kedua, piloreksi rangsangan simpatis menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Kemudian yang ketiga itu pembentukan panas sistem melalui metabolisme, peningkatan melalui mekanisme menggigil, pembentukan panas akibat rangsangan simpatis, serta peningkatan sereksi tiroksin. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang mekanisme pengalihan atau kehilangan panas pada hewan. Di sini ada 4 cara yang dilakukan oleh hewan tersebut. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi, dan yang keempat adalah evaporasi. Kita akan bahas satu-satu dari keempat cara tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan atau pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Panas mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kita akan simak pada kelompok mamalia dan aves. Yang pertama, konduktivitasnya rendah. Yang kedua, penahan panas yang baik ialah rambut dan bulu. Yang ketiga, hanya akan melepaskan sejumlah kecil panas dari tubuhnya ke benda lain yang bersentuhan dengannya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat alir atau fluida yang bergerak. Yang ketiga yaitu adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan, misalnya pada proses perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan tersebut. Yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah evaporasi. Hewan dapat meningkatkan kehilangan panas tubuhnya melalui penggelapan air atau evaporasi dengan cara terengah-engah atau bisa disebut juga dengan panting dan berkeringat. Namun, berkeringat lebih penting artinya ketimbang terengah-engah pada spesies hewan tersebut, misalnya pada sapi.